Raja Brawijaya, penguasa kerajaan Majapahit, mempunyai seorang putri yang cantik, yaitu dia Ayu Pusparani. Putri ini memang benar-benar ayu sesuai dengan namanya. Dayang, tolong kau siapkan air untukku mandi. Airnya sudah Mbak siapkan, Tuan Putri. Tuan Putri sekarang bisa langsung mandi ke kolam. Baiklah, selagi aku mandi, tolong siapkan baju yang sangat cantik. Baiklah, Tuan Putri. Ketika Putri Pusparani mandi, datanglah salah satu dayang istana yang memberi kabar bahwa akan ada seorang pangeran yang akan melamarnya. Tuan Putri, Yang Mulia Raja telah memberitahu hamba bahwa akan ada seorang pangeran yang akan melamar Tuan Putri. Hah? Benarkah itu? Kalau begitu, tolong kau siapkan baju yang sangat bagus. Aku akan mengenakan baju tersebut untuk memikat para pelamarku. Baiklah, Tuan Putri. Setelah Putri Pusparani selesai mandi, tiba-tiba ada keributan dari ruang tamu istana. Wahai Yang Mulia Raja, hamba kesini ingin melamar putri Yang Mulia Raja. Sudikah Yang Mulia menerima lamaran hamba? Jika engkau ingin lamar putriku sebagai pedayang hidupku, apakah kau akan berjanji akan selalu menyayanginya? Tentu Yang Mulia. Hamba akan selalu menyayangi putri Yang Mulia Raja. Kemudian penasihat kerajaan membisikkan suatu hal pada Prabu Brawijaya. Baiklah, aku akan berkata padamu, penasihat. Perintahkan agar putriku tidak keluar dari kamarnya. Kalau kau belum tahu Putri Parani akan tidak keluar dari kamarnya, ini perintah dari ayahnya. Lihat, Tuan. Kemudian Prabu Brawijaya memutuskan untuk menolak lamaran sang pangeran dengan alasan ingin menjadikan putrinya sebagai penerus kerajaan. Maafkan aku, nak. Sebenarnya aku ingin menjadikanmu sebagai penerus kerajaan ini, tapi tidak bisa menerimamu sebagai menantuku karena suatu alasan. Kalau hamba boleh tahu, apa yang menjadi alasan Yang Mulia Raja tidak menerima lamaran hamba? Saya ingin menjadikan putriku sebagai penerus kerajaan ini. Hamba adalah seorang pangeran yang sangat kaya raya. Hamba bisa memberikan kebahagiaan lebih untuk putri Yang Mulia Raja. Wahai pangeran, kau sombong sekali. Amal, cepat tangkap dia, usir dia dari kerajaan ini. Ya, laksanakan. Stop! Saya bisa sendiri. Keesokan harinya, berbondong-bondonglah pangeran serta para raja untuk melamar sang putri Prabu Wijaya. Karena kebingungan, Prabu Wijaya mengadakan sayembara. Siapa yang bisa merentang busur sakti Kiai Garuda Yaksa dan sanggup mengangkat gong Kiai Sakar Delima, dialah yang berhak menikah dengan Putri Pusparani. Wahai para raja dan para pangeran, kalian semua ingin melamar putriku, tapi tidak semudah membalikan tangan untuk melamar putriku. Kayaknya Yang Mulia buat satu sayembara untuk bisa meminang Putri Pusparani. Aku akan mengadakan sayembara untuk kalian semua.
Barang siapa yang bisa menentang busur sakti Kiai Garuda dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, dialah yang berhak menikah dengan putriku Pusparani. Baik, Yang Mulia, kami bersedia. Orang iso ngaku. Dia tidak begitu kuat ayah. Dia juga sama saja tidak kuat ayah. Dia juga tidak kuat ayah. Para pelamar menguji kemampuannya, namun ternyata tak satu pun yang sanggup menentang busur, apalagi mengangkat gong yang sangat besar itu. Maafkan kami, Yang Mulia. Kami tidak bisa melakukan sayembara ini. Tantangan ini terlalu berat. Cukup, diam semua. Jika kalian semua tidak bisa melakukan kuberikan, tinggalkan saja tempat ini. Tapi Yang Mulia, kalau mereka semua tidak bisa melakukan sayembara ini, maka Yang Mulia Putri Pusparani tidak akan bisa mendapatkan seorang suami. Kemudian dari kejauhan datang seorang pemuda berkepala lembu, yaitu Raden Lembu Suro atau Raden Wimba. Hormat hamba yang mulia. Perkenalkan, hamba adalah Raden Wimbo. Biasa dikenal dengan Raden. Kedatangan hamba kemari, hamba ingin meminang Putri Pusparani menjadi biadab. Sudikah yang mulia kamu menerima? Aku akan menerimamu sebagai menantuku jika kau bisa menentang busur sakti Garuda dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Aku tidak mau ayah jika dia mencoba tantangan ini. Putriku, percayalah, dia tidak akan bisa mengangkat tantangan yang telah kuberikan. Semua orang yang di sini telah mencoba tantanganku, tapi tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Maafkan hamba yang mulia. Meskipun hamba diremehkan, hamba akan tetap melaksanakan perintah yang telah yang mulia. Baiklah,
Cepat lakukan taran yang telah aku berikan. Namun dia bisa melakukannya ya. Kenapa dia bisa ya? Dengan demikian, beradik Raden Lembu Suro yang berhak menikah dengan Dewi Pusparani. Melihat kemenangan Lembu Suro, Putri Pusparani bergumam dalam dirinya. Ia sangat sedih karena harus menikah dengan pemuda yang berkepala lembu. Putri itu minta tolong kepada emban yang ada di sampingnya. Dia tidak mau menikah dengan manusia berkepala binatang. Mban. Tenang Tuan Putri, duduk dulu Tuan Putri. Minum dulu Tuan Putri. Ada apa Tuan Putri? Tolonglah aku. Aku akan dinikahkan dengan seorang pria berkepala lembu. Namanya Raden Lembu Suro. Aku tidak ingin menikah dengannya. Mungkin Tuanku Putri harus memberikan syarat kepada Raden Lembu Suro. Syarat apa yang harus aku berikan? Syaratnya Raden Lembu Suro harus bisa membuat sumur di puncak Gunung Pulet, Tuan Putri. Sepertinya itu ide yang sangat bagus. Aku akan segera menyampaikan ide tersebut kepada Raden Lembu Suro. Baik, Tuan Putri. Mendengar saran embannya, Dia Pusparani sangat gembira. Dia segera membisikkan kepada ayahnya untuk menemui Lembu Suro. Ayah. Selamat, Raden Wimba. Engkau telah menyelesaikan tarangan yang telah kuberikan dengan gemilang. Terima kasih Yang Mulia. Dan engkau Putri, engkau akan menjadi istriku. Saya tahu itu. Namun saya masih mengajukan satu syarat lagi. Apa itu? Buatkan aku sumur di puncak Gunung Kelut. Air sumur tersebut akan kita gunakan mandi setelah selesai acara perkawinan. Baiklah, demi cintaku padamu, segala permintaanmu akan kuturuti. Raden Wimba Putri, putra Adipati Blambangan itu segera meninggalkan kerajaan Majapahit menuju puncak Gunung Kelut.
kesaktiannya, konon dia mampu mengerahkan makhluk halus untuk membantunya menggali sumur di puncak Gunung Kelut. Ternyata benar, tak lama kemudian Lembu Suro telah menggali cukup dalam. Melihat hal itu, Pusparani ketakutan. Bagaimanapun kalau Lembu Suro berhasil menemukan air di sumur itu, dia harus menjadi istri Lembu Suro. Prabu Brawijaya juga kebingungan. Dia bisa memahami Dewi Pusparani menangis di hadapan ayahnya. Dia memohon ayahandanya bisa menolongnya. Akhirnya Prabu Brawijaya menemukan cara. Lembu Suro harus hidup-hidup di dalam sumur itu. Kemudian Prabu Brawijaya memerintahkan seluruh prajurit yang menyertainya untuk menimbun sumur itu dengan batu-batuan besar. Juga dudukan tanah yang ada di sekitar itu. Sebentar saja sebelum tadi telah menjadi rata seperti semula. Lembu Suro tertimbun di dasarnya. Meskipun begitu, karena dia sakti, dia masih sempat mengancam kepada Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya, engkau adalah raja yang licik. Meskipun aku telah terpendam di sumur ini, aku masih bisa membalasmu. Yang terpendam ini ragaku, bukan nyawaku. Yo wong Kediri, besok bakal petuk piwalasku sing makaping-kaping. Yoiku Kediri bakal jadi kali, Blitar jadi latar, Tulungagung bakal jadi gedung. Setelah suara itu hilang, seluruh prajurit yang melihat kejadian itu ketakutan. Begitu pula Prabu Brawijaya dan putrinya. Kemudian Prabu Brawijaya memerintahkan untuk membuat tanggul pengaman. Tanggul itu sekarang disebut Gunung Pegat. Hingga sekarang ini, jika Gunung Kelut meletus, dianggap sebagai amukan Lembu Suro untuk membalas dendam atas kelicikan Prabu Brawijaya. Ayo,